Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Selasa, tanggal 17 Februari tahun 2026. Tema renungan kita hari ini adalah Jangan khawatir, Ia Maha Kuasa. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali ada seorang bapak yang datang ke pastoran dan mencari saya. Dan bapak ini menyatakan bahwa ia ingin sekali untuk dibaptis, bergabung dengan gereja Katolik dan menjadi seorang pengikut Kristus. Maka saya pun bertanya kepada bapak ini, ya, apa motivasinya, apa alasannya, ya, sehingga dia tertarik untuk minta dibaptis. Maka bapak ini pun berkata kepada saya bahwa dia ingin masuk Katolik karena dia melihat temannya yang juga sama-sama yang adalah seorang Katolik, ya, dan umat Paroki Tomang. Dia melihat bahwa hidup temannya ini kok beruntung sekali, ya. Dia anak-anaknya yang sekolah itu dibantu oleh gereja, oleh paroki dalam hal biaya sekolah, ya. Wah, kok enak sekali, ya. Itu anak-anak teman saya itu semuanya biaya sekolahnya dibantu, ya, oleh paroki, oleh gereja. Lalu juga teman saya itu pernah mendapatkan program bedah rumah dari paroki. Waduh, kok enak sekali, ya. Rumahnya yang dulu jelek, ya, yang hampir roboh, sudah miring-miring, nggak jelas miringnya ke kiri atau ke kanan, ya. Lalu dibantu oleh paroki dengan program bedah rumah sehingga sekarang rumahnya itu jadi bagus dan layak dihuni. Waduh, kok enak sekali, ya. Dan juga dia juga berhak mendapatkan sembako murah, ya. Jadi bisa belanja sembako di gereja dengan harga yang sangat ringan, ya, sepertiga harga pasar. Waduh, saya juga ingin sekali tuh bisa dapat sembako murah, dapat bedah rumah, ya, dan biaya sekolah anak-anak saya ditanggung atau dibantu oleh paroki, oleh gereja. Wah, itu makanya saya tertarik sekali untuk menjadi Katolik, ya, karena saya ingin seperti teman saya itu yang Katolik itu, ya, yang umat paroki sini, sehingga hidup saya bisa menjadi lebih ringan, ya. Maka saya pun berkata kepada bapak ini, ya, wah, kalau begitu alasannya, Pak, mohon maaf, sebaiknya Bapak tetap saja dengan agama Bapak yang lama, ya. Jangan jadi orang Katolik, ya. Bapak jangan sampai dibaptis, ya. Saya juga tidak mau membaptis Bapak, ya. Kalau mendengar alasan-alasan Bapak untuk minta dibaptis itu hanya sekedar supaya biaya sekolah anak-anak bisa dibantu, dapat program bedah rumah, lalu dapat bisa membeli sembako dengan harga murah. Wah, mohon maaf, ya. Itu alasan-alasan seperti itu bagi saya tidak cukup untuk Bapak bisa dibaptis, ya. Karena orang bisa dibaptis menjadi seorang pengikut Kristus, bisa dibaptis menjadi seorang Katolik, itu tujuannya adalah karena ia ingin memiliki relasi pribadi yang mendalam dengan Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi kalau Bapak tidak ada keinginan seperti itu, ya, keinginan untuk menjalin relasi pribadi yang intim, ya, yang mesra, yang dekat dengan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia, ya, saya tidak bisa membaptis Bapak, gitu, ya. Maka, ya, mohon maaf, Pak, ya, lebih baik Bapak tidak usah dibaptis karena saya khawatir nanti Bapak malah setelah dibaptis nanti Bapak malah kecewa, ya, karena
apa yang Bapak inginkan semua itu tidak dikabulkan oleh Paroki Tomang ya. Dan ya akhirnya Bapak ini pergi dan tidak pernah kembali lagi, dan saya juga tidak pernah membaptis dia ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai 21 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini dikisahkan tentang Tuhan Yesus ya, yang bersabda kepada para muridnya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Ya. Dan menurut Injil ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan hal ini, berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes, ternyata para murid mengira bahwa Tuhan Yesus itu berbicara tentang roti ya, karena mereka memang lupa membawa roti, dan tentu hal ini membuat Tuhan Yesus menjadi sangat kecewa ya. Tuhan Yesus ingin berbicara sesuatu yang sangat mendalam ya dengan para murid ya, atau kalau bahasa kerennya itu deep talk ya. Tuhan Yesus ingin melakukan deep talk ya, pembicaraan yang mendalam dengan para murid, dengan mengatakan hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes ya. Tetapi ternyata yang dipikirkan oleh para murid itu adalah soal roti ya, soal duniawi ya. Maka Tuhan Yesus pun menjadi sangat kecewa dan ia bersabda kepada para muridnya, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Dan para murid pun menjawab, 12 bakul. Dan kemudian Tuhan Yesus bertanya lagi, "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab para murid, 7 bakul. Lalu Tuhan Yesus pun berkata kepada para murid, "Masihkah kalian belum mengerti?" Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan Yesus ingin sekali memiliki relasi yang intim, yang mesra, relasi pribadi yang sungguh dekat dengan kita. Itulah sesuatu yang sangat diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ia ingin menjalin, membina relasi yang sangat pribadi, yang intim, yang mesra dengan kita. Ya. Tetapi kita seringkali dalam hidup ini, ya sebagai pengikut Kristus, pikiran kita ini masih dibelenggu, ya, masih disibukkan oleh pikiran-pikiran duniawi, ya, seperti Bapak tadi, ya, yang saya tidak mau membaptis dia, ya, karena ternyata dia ingin jadi Katolik, karena ingin menikmati program bedah rumah, supaya anak-anaknya dibantu biaya sekolahnya oleh paroki, dan juga supaya bisa belanja sembako murah di gereja. Wah, itu tentu saja tidak ada hubungannya dengan Tuhan Yesus Kristus, ya. Maka ya tentu saya tidak berkenan untuk membaptis dia, ya. Karena tujuan seorang menjadi pengikut Kristus, satu-satunya tujuan adalah menjalin relasi yang mesra, relasi yang intim dengan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Ya, tidak boleh ada yang lain-lain, ya. Yang sembako murah lah, program bedah rumah, biaya sekolah murah, itu bukan tujuan menjadi seorang pengikut Kristus, ya. Maka marilah Bapak Ibu saudara-saudari, sekali lagi Tuhan Yesus ingin menjalin relasi yang sangat mesra, yang intim, yang dekat dengan kita. Mari kita ingat tujuan itu, ya. Dan kita tidak perlu risau, ya, tidak perlu bingung dengan kebutuhan hidup kita sehari-hari, ya, seperti yang dikatakan
oleh Tuhan Yesus tadi ya. 2 kali dia mengadakan mujizat pergandaan roti ya. Roti yang hanya 5 keping dan ikan yang hanya 2 biji ya. 5 roti dan 2 ikan dia rubah, dia berkati dan bisa dikonsumsi oleh ribuan orang ya. Mujizat penggandaan roti ini tercatat 2 kali terjadi dalam hidup Tuhan Yesus ya. Itu kiranya sudah cukup ya menjadi bukti bagi kita akan kemahakuasaan dari Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia ya. Jadi kita sebagai pengikut Kristus ini sesungguhnya kita tidak perlu risau ya, tidak perlu galau, tidak perlu khawatir akan ini dan itu. Hal-hal duniawi yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Tuhan Yesus tahu itu ya, Tuhan tahu itu. Dan dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang pasti sanggup untuk memenuhi segalanya itu ya. Dan hal terpenting yang harus kita perhatikan dalam kehidupan ini adalah menjalin relasi yang intim, yang mesra dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kebetulan hari ini Selasa 17 Februari tahun 2026 sebagian dari umat Katolik Indonesia merayakan Hari Raya Imlek ya. Dan spirit dari Imlek ya, atau semangat dari Imlek tidak lain adalah bersyukur atas berkat dan rahmat berlimpah yang sudah diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita masing-masing ya. Jadi inti dari perayaan Imlek itu adalah mensyukuri segala berkat dan rahmat yang sudah diterima di dalam kehidupan ya. Maka marilah mungkin kita tidak merayakan Imlek ya seperti saudara-saudari kita yang keturunan Tionghoa ya, tidak masalah ya. Karena spirit Imlek ini sungguh luar biasa ya. Bersyukur atas berkat dan rahmat Tuhan yang sudah dilimpahkan di dalam kehidupan. Mari kita syukuri segala berkat dan rahmat Tuhan yang sudah kita terima, terutama rahmat iman yang luar biasa yang sudah dianugerahkan kepada Tuhan, kepada kita. Dan mari kita menjalin relasi yang dekat, yang mesra, yang intim dengan Tuhan, dan kita tidak perlu risau dan khawatir akan segala hal duniawi yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini, karena sesungguhnya kita punya Allah yang luar biasa, kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu yang kita perlukan, yang sanggup memberikan segala sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Maka mari kita jalin relasi yang mesra dengan Tuhan, dan semoga Tuhan meraja di dalam hati kita, dan hidup kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati.